Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar bahasa Arab. Perkenalkan, saya Halwah Raisa Hasna. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari materi bahasa Arab kelas 7 MTS semester 1. Materi yang akan kita pelajari yaitu tentang Ismul Isyarah atau kata tunjuk. Selain itu, kita juga akan belajar salah satu kata tanya dalam bahasa Arab beserta contoh penggunaannya dalam percakapan sederhana. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembelajarannya. Sebelum masuk ke materi inti, coba perhatikan terlebih dahulu apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pertama, kita akan mengenal apa itu Ismul Isyarah atau kata tunjuk. Kedua, kita akan mempelajari macam-macam kata tunjuk berdasarkan jenis kelamin dan jaraknya. Dan yang ketiga, kita akan melihat contoh penggunaan kata tunjuk dalam sebuah kalimat. Selanjutnya, kita juga akan mempelajari kata tanya man yang berarti siapa. Dan di akhir pembelajaran nanti, akan ada latihan soal untuk mengetahui sejauh mana pemahaman teman-teman terhadap materi yang sudah dipelajari. Nah, kalau sudah siap, kita lanjut ke materi pertama. Teman-teman, pernah tidak kalian menunjuk suatu benda sambil mengatakan ini buku saya atau itu rumah tetangga? Kata ini dan itu merupakan kata tunjuk. Dalam bahasa Arab, kata tunjuk disebut dengan Ismul Isyarah. Jadi, Ismul Isyarah adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan seseorang ataupun suatu benda. Berbeda dengan bahasa Indonesia, dalam bahasa Arab menggunakan kata tunjuk dibedakan berdasarkan jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, serta dibedakan juga berdasarkan jaraknya, apakah dekat atau jauh. Nah, agar lebih mudah dipahami, mari kita perhatikan tabel berikut. Nah, pada tabel ini kita dapat melihat macam-macam kata tunjuk dalam bahasa Arab. Untuk benda atau orang yang berjenis laki-laki dan berada dekat dengan pembicara, digunakan kata hadza yang dibaca hadza, artinya ini. Sedangkan untuk perempuan yang berada dekat digunakan kata hadhihi yang dibaca hadhihi, artinya juga ini. Kemudian untuk benda atau orang laki-laki yang berada jauh digunakan kata zalika yang dibaca zalika yang berarti itu. Dan untuk perempuan yang berada jauh digunakan kata tilka yang dibaca tilka yang berarti itu. Jadi saat memilih kata tunjuk dalam bahasa Arab, kita harus memperhatikan dua hal, yaitu jenis kelamin dan jaraknya. Perhatikan contoh berikut. Hadza talibun, ini murid. Talibun ini adalah murid laki-laki atau muzakkar, maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah kata tunjuk untuk muzakkar hadza. Perhatikan contoh yang kedua. Hadhihi talibatun, ini murid. Talibatun adalah murid perempuan atau muannas. Maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah kata tunjuk untuk muannas hadhihi. Perhatikan contoh berikutnya. Zalika mudarrisun, itu guru. Mudarrisun adalah guru laki-laki atau muzakkar, maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah kata tunjuk untuk muzakkar, yaitu zalika. Contoh yang keempat. Tilka mudarrisatun, itu guru. Mudarrisatun adalah guru perempuan atau muannas, maka kata tunjuk yang kita gunakan adalah kata tunjuk untuk muannas, yaitu tilka. Yang perlu kita perhatikan adalah kesesuaian antara yang ditunjuk dan kata tunjuknya. Jika yang ditunjuk ini muzakkar, maka kata tunjuknya juga untuk muzakkar. Jika yang ditunjuk ini muannas, maka kata tunjuk yang kita gunakan juga untuk muannas. Sekarang kita akan mengaplikasikan kata tunjuk yang baru saja kita pelajari dan kata ganti yang kita sudah pelajari di slide sebelumnya ke dalam beberapa percakapan atau tanya jawab. Sebelum kita mulai mengaplikasikan kata tunjuk dan kata ganti ke dalam suatu percakapan, maka perlu kita ketahui beberapa kata tanya. Hanya saja di dalam pelajaran kali ini kita
cukup mengetahui satu saja, yaitu man. Man artinya siapa. Kita mulai. Perhatikan contoh percakapan atau tanya jawab berikut. Contoh yang pertama, man anta, siapa kamu? Anta ini kamu laki-laki. Maka dijawab, ana Azam, saya Azam. Maka jawabannya pun laki-laki, karena yang ditanya adalah laki-laki atau muzakkar, maka yang menjawab juga laki-laki. Ana Azam, saya Azam. Ana thalibun, saya murid laki-laki, dan ini harus sesuai. Pertama, yang harus disesuaikan adalah maknanya. Jika yang ditanya adalah anta, maka yang menjawab adalah ana. Man anta, siapa kamu? Maka jawabannya yang sesuai adalah saya Azam, ana Azam. Kadang ada siswa yang menjawab ketika ditanya man anta, dia menjawab anta Azam. Ini tidak sesuai secara makna. Kenapa? Coba perhatikan, man anta, siapa kamu? Anta Azam, kamu Azam. Gak nyambung kan? Maka yang sesuai adalah jawabannya ana. Man anta, ana Azam. Ana thalibun, saya Azam, saya seorang murid. Kemudian perhatikan contoh yang kedua. Man anti, siapa kamu? Anti, kamu perempuan. Maka yang harus menjawab yaitu harus Anas juga. Ana Hilya, saya Hilya. Ana Thalibatun, saya Thalibatun itu murid perempuan. Kemudian contoh berikutnya, man huwa, siapa dia? Yang ditanya adalah huwa, dia laki-laki. Maka kita jawab, huwa Umar, dia Umar, laki-laki muzakkar. Huwa mudarrisun, dia mudarrisun, dia seorang guru. Guru laki-laki yaitu mudarrisun. Man hiya, siapa dia? Yang ditanya adalah dia perempuan, maka kita jawab dia hiya Aminah, dia Aminah. Hiya mudarrisatun, dia guru perempuan. Maka jangan lupa harus sesuai. Ketika ini muannas, yang ditanyakan muannas, maka jawabannya pun harus muannas. Ketika yang ditanyakan muzakkar, maka jawabannya pun harus muzakkar. Ini pengaplikasian kata ganti di dalam suatu percakapan atau tanya jawab. Kemudian kita menuju ke pengaplikasian tadi, kata tunjuk dalam suatu percakapan atau tanya jawab. Man hada, siapa ini? Hada adalah kata tunjuk untuk muzakkar, maka kita jawab harus muzakkar juga. Hada ini Azam, ini Azam. Hada Azam, huwa thalibun, dia seorang murid laki-laki, maka ini semuanya harus muzakkar. Thalibun muzakkar, huwa muzakkar. Azam muzakkar, hada muzakkar. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah muzakkar. Hada adalah kata tunjuk untuk muzakkar. Kemudian contoh yang berikutnya. Man hadhihi, siapa ini? Hadhihi adalah kata tunjuk untuk muannas. Maka jawabannya pun harus muannas. Hadhihi Hilya, ini adalah Hilya. Ya, dia perempuan. Ya, iya dia. Thalibatun, seorang murid perempuan, thalibatun. Kemudian contoh berikutnya. Man zalika, siapa itu? Zalika adalah kata tunjuk untuk muzakkar. Maka jawabannya pun harus muzakkar. Zalika itu Umar. Huwa, dia mudarrisun, guru laki-laki. Jadi ketika yang ditanyakan adalah muzakkar, maka kita menjawab muzakkar juga. Zalika muzakkar, Umar muzakkar, huwa muzakkar, mudarrisun muzakkar. Zalika Umar, huwa mudarrisun. Itu Umar, dia seorang guru. Yang terakhir perhatikan, man tilka, siapa itu? Tilka adalah kata tunjuk untuk muannas, maka kita jawab juga muannas. Tilka itu Aminah. Aminah, ya, dia mudarrisatun, seorang guru perempuan.
Yang perlu diperhatikan di pelajaran kali ini adalah pertama, kesesuaian makna, jadi nyambung antara pertanyaan dan jawaban. Kedua adalah kesesuaian kaidah, yaitu muzakkar dan muannasnya. Ketika yang ditanyakan muzakkar, maka kita menjawabnya pun muzakkar. Ketika yang ditanyakan muannas, maka kita menjawabnya pun muannas. Maka ini harus diperhatikan dan jangan sampai dibolak-balik. Nah, ini ada beberapa soal-soal latihan. Kerjakan antara pertanyaan dan jawabannya. Kedua adalah kesesuaian kata. Berikutnya ini adalah soal-soal latihan. Kerjakan soal-soal latihan berikut supaya lebih mantap lagi pemahaman tentang materi yang sudah kita pelajari. Ini ada 6 soal. Perintahnya, di sini ada suatu kalimat, namun kalimat ini tidak lengkap. Ada titik-titiknya di sini. Kemudian disediakan 3 kata untuk melengkapi kalimat tersebut. Kalian tinggal pilih mana kata yang sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut. Hanya saja yang perlu diperhatikan tadi yaitu kesesuaian makna. Kedua, kesesuaian kaidah antara muzakkar dan muannasnya. Jika kalimatnya ini muzakkar, maka di sini pun harus muzakkar isinya. Kita coba, saya kasih contoh yang nomor 1. Ini Ahmad. Ini untuk muzakkar. Karena Ahmad ini muzakkar, maka kata tunjuk yang dipakai adalah hadza, bukan hazihi. Hadza ini kata tunjuk untuk muzakkar. Thalibun adalah murid. Murid laki-laki, sehingga termasuk muzakkar juga. Kita coba satu-satu. Kira-kira betul atau tidak? Ya ini artinya dia. Tetapi untuk perempuan atau muannas, sedangkan di dalam kalimat ini Ahmad ini muzakkar dan Thalibun juga muzakkar, maka ini tidak sesuai. Jadi jawabannya bukan hiya. Kita coba pilihan yang kedua. Haza Ahmad, ini Ahmad. Haza Thalibun, ini murid. Kalau dari segi kaidah ini benar karena haza digunakan untuk muzakkar dan kalimatnya juga muzakkar. Ahmad muzakkar, Thalibun juga muzakkar. Hanya saja dari segi makna kurang tepat. Haza Ahmad, ini Ahmad. Haza Thalibun, ini murid. Maka yang sesuai adalah pilihan yang ketiga yaitu huwa. Kita coba. Haza Ahmad, ini Ahmad. Huwa Thalibun, dia murid. Dari segi arti sudah pas. Kemudian dari segi kaidah, huwa adalah kata ganti untuk muzakkar dan kalimatnya pun muzakkar. Ahmad muzakkar, hadza kata tunjuk untuk muzakkar. Kemudian Thalibun juga muzakkar. Jika dimasukkan huwa maka sesuai. Nah, berarti jawabannya adalah huwa. Hadza Ahmad, huwa Thalibun. Nah, sisanya silahkan kalian kerjakan. Terima kasih.